Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya memperkenankan kita untuk bertemu dengan bulan yang agung dan mulia ini di tahun ini. Walillahil hamd. Dan semoga kita termasuk di antara hamba-hambanya yang mengambil kesempatan besar dari bulan ini sehingga mendapatkan banyak keberkahan, banyak anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala kucurkan dan curahkan di bulan yang mulia ini. Semoga kita termasuk di antara hamba-hambanya yang diampuni dosa-dosanya dan dimerdekakan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk kesempatan ini insyaallah kita akan membahas sedikit pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah puasa Ramadan yang kita jalani. Mungkin kita sejenak berpaling dari Mukhtasar Minhajul Qasidin untuk mengambil faedah kesempatan waktu, kesempatan bulan puasa yang penuh dengan keberkahan ini, yang di dalamnya penuh dengan pelajaran, penuh dengan pesan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, yang setiap muslim jika kita memperhatikan perjalanan ibadah yang kita jalani ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menempatkan kita di dalam sebuah bootcamp Ramadan, ya, kesempatan kita untuk kita sedang di training, kita berada di dalam sebuah masa di mana kita ini dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala secara maksimal agar kita terus menjadi lebih baik dan lebih baik. Untuk mendapatkan kebaikan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dengan dibelenggunya para syaitan, ditutupnya pintu neraka, dibukanya pintu surga, sehingga banyak hal-hal baik yang bisa kita lakukan di bulan ini yang di luar bulan Ramadan adalah sesuatu yang sangat berat. Ya, kita menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh, sedangkan ketika kita mencoba yang seperti ini di luar Ramadan, puasa Daud misalnya, padahal ini separuhnya Ramadan, ini beratnya luar biasa untuk puasa Daud, padahal setengahnya bulan Ramadan. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, juga sholat malam, juga membaca Al-Quran, dan segala kebaikan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan di bulan ini. Ini di antara kesempatan besar bagi kita untuk mengambil ibrah bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita ibadah puasa ini dengan tujuan besar adalah la'allakum tattaqun. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini resultnya, ini adalah hasilnya, adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang yang bertakwa, begitu banyaknya janji yang Allah berikan bagi orang yang bertakwa ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan seterusnya. Dan di antara keberkahan dan kebaikan terbesar yang Allah berikan bagi orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah, kejarlah surga, kejarlah ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Dari sini kita menangkap pesan bahwa kita diperintahkan menjalankan ibadah puasa Ramadan agar kita menjadi lebih baik, agar kita menjadi orang yang bertakwa, dan menjadi orang yang bertakwa agar kita pantas dan layak untuk masuk ke dalam surga, agar kita dipantaskan oleh Allah untuk mendapatkan anugerah yang terbesar. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, setiap mukmin dengan imannya dan akalnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak pesan kepada kita supaya kita tidak sekedar mendapatkan keutamaan besar dari ibadah yang kita jalani,
Tapi di luar itu banyak ibrah, banyak pelajaran yang bisa kita petik dari ibadah puasa Ramadan yang kita jalani. Di antara pelajaran yang luar biasa dari bulan Ramadan, bahwa kita bisa meninggalkan makan, minum, syahwat yang halal, yang pada hakikatnya adalah makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita minum biasanya sehari-hari di luar Ramadan, kita bisa meninggalkannya. Kita di bulan Ramadan kita bisa meninggalkannya. Kita bisa meninggalkan sesuatu yang halal karena Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa meninggalkan yang haram karena Allah Subhanahu wa taala? Yang halal saja bisa kita tinggalkan di bulan ini. Makanan, minuman, kita bisa jaga jarak dengan istri kita sampai waktunya dihalalkan oleh Allah. Ini bisa kita tahan. Bisa kita melakukan itu. Kenapa? Di luar Ramadan, yang haram ini tidak bisa kita tinggalkan. Jika puasa dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, itu hanyalah wajib di bulan Ramadan saja. Namun puasa dari yang haram adalah kewajiban seumur hidup. Puasa dari yang haram, melihat dari hal-hal yang haram, mendengarkan hal-hal yang haram, berbicara yang haram, bertindak dengan tangan kita yang haram, melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah yang mendatangkan murkanya. Ini semuanya adalah kewajiban seumur hidup. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua nikmat ini. Apa yang Allah berikan berupa panca indera, anggota tubuh ini, semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap nikmat di kehidupan dunia, setiap nikmat itu juga ujian. Setiap nikmat juga adalah ujian. Jabatan itu nikmat, tapi di sisi yang lainnya adalah ujian. Harta itu nikmat, tapi di sisi lain adalah ujian. Demikian pula dengan keluarga, istri dan anak, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi yang lainnya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Ini di antara ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang kita peroleh ini, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang ada pada dirimu, nikmat apapun yang ada pada dirimu, semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah seringkali mengingatkan kepada kita akan nikmat-nikmat ini, supaya kita menyadari bahwa ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di antara firman Allah, Allah mengingatkan, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Bukankah kami telah berikan bagi manusia ini dua mata, satu lisan dan dua bibir, dan kami berikan petunjuk kepadanya dua jalan. Ini semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala keindahan yang kita lihat di muka bumi ini, semua yang kita lihat, Masya Allah, begitu indahnya dan lain sebagainya, tidak akan ada nilainya jika mata ini buta. Bagaimana jadinya antum mengajak orang yang buta untuk melihat pemandangan yang indah? Segala suara indah yang kita dengar, dari kicauan burung, dari deru ombak, dari suara angin, dari suaranya hujan, dan beragam keindahan suara-suara yang kita dengar yang menyejukkan hati kita, tidak akan bermanfaat bagi orang yang tuli. Tidak akan bermanfaat. Bagusnya seorang qari, seorang imam yang membaca Al-Quran, ini tidak akan ada nilainya bagi orang yang tuli. Ini semuanya bermakna karena nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan ingat ikhwah fillah, setiap nikmat adalah ujian. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghisap setiap kita terhadap setiap nikmat yang kita dapatkan. Sebagaimana Allah firmankan, wala tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Dan nanti pada yaumul qiyamah, pada yaumul hisab, sungguh pasti kalian akan ditanya akan semua nikmat. Semua nikmat ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya tentang fisik kita, ditanya tentang waktu kita, ditanya tentang ilmu kita, ya, ditanya tentang masa muda kita. Semua nikmat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika membacakan ayat ini, ketika suatu hari di siang hari, di jam biasanya orang qailulah, yaitu tidur siang, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dan mendapati Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma juga di luar rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma akhrajakuma fi hadhihi sa'ah?"
kenapa kalian keluar pada jam segini? Maka kedua orang mulia ini, Abu Bakar dan Umar, mengatakan, akhrajana al-ju' ya Rasulullah. Kami keluar dari rumah kami di jam ini karena kelaparan dan di rumah kami tidak ada yang bisa kami konsumsi karena lapar. Ya, jadi mereka keluar dari rumahnya dan kemudian Nabi SAW menyampaikan, walladzi nafsi biyadihi ma akhrajani illa hadza. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku keluar juga karena faktor yang sama. Karena lapar dan tidak ada yang dikonsumsi di rumahnya. Ini tiga manusia yang paling mulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, mereka seringkali mengalami hal yang seperti ini. Kemudian mereka pun bertamu, mendatangi salah seorang rumah sahabat, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Ketika sampai di depan rumah Abu Ayyub, mereka mengucapkan salam. Sekali mengucapkan salam tidak dijawab, dua kali mengucapkan salam tidak dijawab, tiga kali mengucapkan salam, baru mendengar jawaban dari dalam rumah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian yang seorang istri, jadi istrinya Abu Ayyub Al-Ansari, menjawab, ya Rasulullah, bukannya saya tidak mendengar salammu yang pertama, tapi saya memang menunggu sampai salammu 3 kali. Ya, jarang-jarang, kapan lagi dapat salam dari Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan Umar. Maka ditunggu 3 kali baru dijawab oleh Rumaisah binti Mulhan. Ini cerdasnya para sahabat untuk mendapat keberkahan doa dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian Nabi SAW bertanya, aina Abu Fulan, Abu Ayyub, lagi di luar ya Rasulullah. Namun tidak lama beliau datang, Abu Ayyub datang, dan Abu Ayyub melihat Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan Umar ada di depan rumahnya. Maka dia mengatakan, tidak ada tuan rumah yang lebih terhormat hari ini melebihi saya. Yang ketemuan orang-orang mulia, Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Maka dipersilahkan masuk oleh Abu Ayyub, dan kemudian disajikan senampan kurma. Dan kemudian Abu Ayyub berdiri, dia mengambil pisau untuk menyembelih kambing, dan Nabi SAW bersabda, iyyaka wal halub, jauhi, jangan sampai kamu menyembelih anak kambing yang sedang menyusu, kata Nabi SAW. Maka dipotonglah kambing, dimasakkan untuk Nabi SAW dan 2 sahabatnya ini, dan disajikan untuk Rasulullah SAW. Mereka makan daging kambing ini sampai kenyang, dan kemudian disajikan air minum oleh Abu Ayyub. Selesai itu Nabi SAW menyampaikan, walatus'alunna yawma idzin 'anil na'im, dan ingat bahwa kalian semua akan ditanya oleh Allah akan nikmat-nikmat ini. Akhrajakuma min buyutikumal ju', kalian keluar dari rumah kalian dalam keadaan lapar, dan kalian tidak pulang kecuali sudah kenyang. Allah akan menanyakan akan nikmat ini. Subhanallah. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan nikmat yang kita rasakan sekarang ini berlipat-lipat lebih banyak daripada nikmat yang pernah Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Abu Bakar dan Umar dan para sahabat yang mulia yang merupakan khairun nas, manusia-manusia yang terbaik yang pernah hidup di muka bumi. Juga ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah, setiap mukmin yang mereka memanfaatkan semua nikmat ini dengan kebaikan, dengan baik, pandangan matanya hanya dipakai untuk melihat yang halal, pendengarannya untuk mendengarkan hal-hal yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, lisannya hanya berucap hal-hal yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tangannya dan kakinya pun demikian, hanya melakukan sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hisab yang akan diajukan kepada mereka, pertanyaan-pertanyaan itu adalah sebagai ziyadatul imtinan, sebagai tambahan penyebutan nikmat anugerah yang Allah berikan. Ingat dulu di dunia, kamu telah aku berikan kecukupan berupa ini, aku telah berikan ini dan itu, semua kebaikan-kebaikan di dunia. Sebagaimana yang selalu kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita selalu meminta kepada Allah kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Maka segala kebaikan itu, ya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Allah sebagai tambahan pengingat atas besarnya anugerah yang Allah berikan kepada hamba itu di akhirat. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, adapun bagi orang-orang yang kafir atau orang-orang yang fasik yang memanfaatkan nikmat ini dengan cara yang salah, menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan tidak benar,
pandangan mata yang Allah ciptakan ini adalah nikmat dari Allah, namun dia pakai untuk melihat hal-hal yang haram. Telinga yang ini adalah nikmat dari Allah, namun dia pakai untuk mendengarkan hal-hal yang haram. Lisan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, namun dia pakai untuk mengucapkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, baik mengadu domba, baik memfitnah, baik menggunjing, ya, berbicara bohong dan yang lainnya. Dengan tangannya pun demikian, dengan kakinya, dengan kemaluannya dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua ini akan dihisab dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Al-Isra, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada ilmunya, karena pendengaran, penglihatan dan hati bakal ditanya oleh Allah. Allah bakal menghisab dan mengaudit pendengaran kita, penglihatan kita, hati nurani, akal fikiran yang Allah berikan kepada kita ini. Maka di antara nasihat salaf, di antara nasihat Ibrahim bin Adham rahimahullah, ketika ada seseorang bertanya kepada beliau, "Wahai Syekh, saya ini mengalami susah untuk taubat terhadap dosa yang saya lakukan. Seringkali saya bertaubat terjerumus lagi dalam dosa. Seringkali demikian. Adakah nasihat yang bisa engkau sampaikan supaya saya bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mewaspadai setiap maksiat yang ingin saya lakukan?" Maka kata Syekh ini mudah. Satu hal saja, beliau menyebutkan 5 hal, tapi saya sebutkan satu saja pada kesempatan ini, yaitu beliau bertanya. Beliau menyampaikan kepada orang tersebut, begini saja, jika kamu ingin berbuat maksiat, tolong satu saja, jangan pernah kamu memanfaatkan atau menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pakai nikmatnya kalau kamu ingin berbuat maksiat. Maka orang ini bertanya, dari mana? Bagaimana kita berbuat maksiat tanpa menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Penglihatan, pendengaran, tangan, kaki, energi, waktu, akal dan semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kata Ibrahim bin Adham rahimahullah, bagaimana kamu menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadamu untuk berbuat maksiat? Di mana malumu? Di mana rasa malumu kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah memberikan nikmat kepadamu, namun dengan nikmat itu kamu pakai untuk berbuat dosa dan maksiat. Inilah di antara rahasia di balik doa kita Sayyidul Istighfar, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Aku mengakui ya Allah segala nikmatmu atasku dan aku mengakui dosa-dosaku. Jadi kita mengakui nikmat Allah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan kasih sayangnya dan nikmat kepada kita, namun kita timbal baliknya malah kita mengirimkan yang ke atas adalah maksiat dan dosa-dosa kita. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Lebih tegas lagi di dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kami akan bungkam mulut-mulut mereka. Mulut-mulut yang pandai berdalih, mulut-mulut yang pandai beralasan, mulut-mulut yang pandai berkelit, mulut-mulut yang jago menyampaikan pledoi. Ini semuanya dibungkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim. Pada saat itu tangan-tangan mereka yang akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kaki mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka perbuat. Ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bagaimana pengadilan yang maha adil nanti pada yaumul hisab. Karena adanya yaumul hisab menunjukkan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak setiap orang yang berbuat baik hidupnya baik di dunia. Tidak setiap orang yang jahat hidupnya sial di dunia. Karena itulah adanya hisab untuk menegakkan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh kehidupan yang ada. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekali waktu Nabi SAW pernah beliau tertawa dan menyampaikan kepada para sahabatnya, "Hal tadruna mimma adhak?" Kalian tahu kenapa saya tertawa? Para sahabat mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu ya Rasulullah. Nabi SAW menyampaikan, saya tertawa adalah karena saya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang seseorang nanti pada yaumul hisab. Ketika mereka dihisab, ketika orang ini dihisab oleh Allah, didatangkanlah semua rekaman kehidupan yang telah ditunjukkan kepadanya. Semua rekaman kehidupannya.
bagaimana perjalanan hidupnya semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat semuanya, semua apa yang dia perbuat baik itu adalah kebaikan maupun dosa dan maksiat. Tidak ada satupun yang terluput dan terlewatkan. Tidak cukup sampai di sana. Setelah rekaman kehidupan ini ditunjukkan, dimunculkan sebuah catatan amal. Sebuah catatan amal yang ternyata walaupun cuma sekedar gumaman atau bersin atau batuk pun tercatat pada catatan amal itu. Sampai orang itu terheran-heran melihat catatan ini. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Sambil bertanya, buku apa ini? Catatan apa ini? Yang tidak menyisakan apapun, yang kecil maupun yang besar, semuanya tercatat. Dan mereka mendapati semua amal perbuatannya terpaparkan di hadapannya. Dan Tuhanmu tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Tidak ada satupun yang dizalimi oleh Allah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap satu suku kata yang keluar dari lisan ini, ada malaikat yang mengawasi dan menyaksikan kita untuk terus mencatat terhadap apa yang kita perbuat. Dimunculkan catatan amal. Tidak cukup catatan amal, dimunculkan saksi-saksi dari para malaikat. Para malaikat yang menjadi saksi terhadap kita semuanya dan mengamini, mengiyakan terhadap semua bukti-bukti yang ditunjukkan terhadap perbuatan-perbuatan kita. Namun memang dasarnya manusia, walaupun sudah banyak bukti, saksi, rekaman dan yang lain sebagainya, pun dia masih berkelit dan mengelak. Orang ini mengatakan, ya Allah, bukankah ini semua saksi-saksimu? Bukti-bukti ini memang benar memberatkan saya, tapi ini semua kan dari Engkau ya Allah. Saya tidak mau terima semua saksi-saksi ini, kata orang tersebut. Dia mengatakan, saya hanya terima satu ya Allah, yaitu saksi dari diriku sendiri. Maka Allah berfirman, ya saya ikuti. Maka dibungkamlah mulutnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahim. Dibungkam mulut yang pandai berkelit dan berkilah ini. Wa tukallimuna aydihim. Kemudian Allah berfirman, tangan bicara, kaki bicara, silahkan bicara. Mata, telinga, bicara. Maka semua menceritakan pada tanggal ini, pada saat ini saya melihat ini, saya mendengar ini, saya berbuat ini, saya itu dan sebagainya. Semuanya menjadi saksi dan menyaksikan benar. Kaki mengiyakan, iya benar saya saksinya, semua saksinya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala lebih menegaskan lagi di surat Fussilat, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Dan ketika musuh-musuh Allah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang fasik ini dikumpulkan kepada neraka. Dan mereka dikumpulkan satu dengan yang lainnya, dari yang pertama sampai yang terakhir. Hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Ketika mereka sudah di hadapan neraka ini, dihisab oleh Allah, maka pendengaran mereka, penglihatan mereka, kulit mereka pun menjadi saksi terhadap apa yang mereka perbuat. Semuanya bicara. Setelah semuanya menjadi saksi terhadap apa yang diperbuat oleh orang itu sendiri, kemudian Allah melepaskan, membuka bungkaman di mulutnya ini. Dilepas. Sekarang kamu bicara dengan saksi-saksimu sendiri. Kamu tadi mencari saksi dari dirimu, silahkan. Kalau pengadilan di dunia belum bisa seperti ini, ya, walaupun sudah ada rekaman pembicaraan telepon, ada bukti screenshot WA, ada ini dan itu, masih bisa berkelit ke sana dan kemari. Namun ketika itu, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, tangan berbicara, kaki berbicara, dan setelah itu Allah lepas. Silahkan kamu dialog dengan saksi-saksimu. Wa qalu lijuludihim. Orang-orang itu pun berkata kepada kulitnya sendiri, lima syahidtum alaina. Kenapa kamu menjadi saksi untuk memberatkan diri kita sendiri? Tahu resikonya, kita akan dibakar bareng-bareng di neraka. Lima syahidtum alaina. Qalu, maka anggota tubuh ini akan berkata, antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Bahwa kami dibuat bicara oleh Allah yang mampu untuk membuat bicara segala sesuatu, dan dialah yang menciptakanmu pertama kali, dan kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Allahu Akbar. Di saat itu bagaimana kita berkelit? Bagaimana kita bisa menghindar dari segala saksi diri kita sendiri yang berbicara?
Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah kenapa Nabi SAW sering mengingatkan kita. Di antaranya ketika pernah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal setelah mengajarkan banyak tentang hal-hal kebaikan. Pintu-pintu kebaikan yang beliau ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal tentang keutamaan rukun Islam yang 5. Kemudian keutamaan tentang sholat sebagai tiang agama, jihad sebagai puncaknya Islam, dan beragam abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Nabi SAW pun bersabda kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, hal adulluka ala malaki dzalika kulli." Wahai Mu'adz, mau kamu saya ajarkan inti dari semua ajaran yang saya jelaskan kepadamu ini? Inti semua dari tentang penegakan syariat Islam, penegakan salat 5 waktu, rukun Islam yang 5, tentang salat, tentang jihad, tentang semua pintu kebaikan. Intinya di mana wahai Mu'adz? Mau ya Rasulullah. Di mana intinya? Kemudian Nabi SAW menunjuk kepada lisannya, kepada lidahnya dan mengatakan, "Kuffa alaika hadza." Jaga ini. Jaga ini. Sambil menunjuk ke lisannya. Kemudian Mu'adz bertanya, "Ya Rasulullah, a inna lamu'akhadzuna bima natakallamu bihi?" Kita bakal diazab oleh Allah karena apa yang kita ucapkan? Karena sebagian besar kita enggak ngeh. Kita ini bakal ngitung kalau itu amal yang kita anggap sebagai amal soleh atau dosa. Kalau misalnya tadi pagi, subuh kita sholat berjamaah, kita akan ingat. Oh tadi berjamaah, tadi baca Quran, tadi zikir, tadi begini, tadi sedekah, ada kotak amal kita isi. Kita ingat semuanya. Tapi coba di antara kita, siapa yang ingat dosa apa yang telah dia ucapkan dengan lisannya sejak subuh tadi sampai sekarang? Siapa yang telah kita sakiti dengan lisan kita? Siapa yang mungkin kita berbohong atau kita melakukan hal-hal yang munkar dengan lisan kita, membicarakan aib orang. Kita tidak pernah atau jarang menganggap lisan ini atau ucapan ini adalah bagian amal yang bakal diaudit dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menganggap urusan sholat, zakat, puasa dan sebagainya, sedekah, tapi kita seringkali melupakan lisan kita. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena itulah Nabi memberikan garansi surga. Garansi pasti masuk surga. Bagi siapa? Dalam salah satu sabda beliau bersabda, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhdhaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang mau menggaransi untukku, menjaga apa yang di antara kedua bibirnya dan menjaga apa yang di antara kedua pahanya, yaitu kemaluannya, saya jamin surga. Jaga lisan, jaga kemaluanmu, saya jamin surga, kata Nabi SAW. Jaminan Rasulullah SAW pasti masuk surga. Ikhwah fillah, sebagian orang-orang mukmin, mereka dengan mudahnya untuk meninggalkan hal-hal yang munkar dan maksiat. Kita misalnya ditawari, ayo makan daging babi, kita nggak mau. Ya, membunuh nggak bakalan. Bahkan untuk melakukan hal-hal yang haram seperti wal'iyadzubillah, misalnya berbuat zina atau mencuri, enggan. Namun tidak sedikit, sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak sedikit orang-orang yang terlihat saleh dan bertakwa, yusharu alaihil banan, orang segan dan hormat terhadap tampilan orang-orang itu. Namun dan orang-orang ini tidak akan mau melakukan hal-hal yang haram seperti yang tadi disebutkan, mencuri, membunuh, berzina dan yang lain sebagainya, memakan makanan yang haram. Namun sayangnya dia dengan lisannya dia menyembelih yang hidup dan yang sudah wafat. Dengan lisannya dia membicarakan aib A, aib B, aib C dan yang lain sebagainya. Dia ceritakan semua keburukan, bahkan yang sudah mati sekalipun tidak selamat dari godaan, dari gangguan lisannya. Yang sudah mati tetap dia gunjing, tetap dia bicarakan. Bukankah Nabi SAW yang bersabda, "Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi," bahwa Muslim itu adalah ketika orang Muslim yang lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itu Muslim. Yang sebenarnya Muslim adalah jangan ganggu orang lain, baik dengan lisan kita maupun dengan tangan kita. Itu Muslim. Yang menunjukkan ketika sebaliknya ada seorang mengaku dirinya Muslim, namun ternyata tidak membuat orang di sekitarnya aman dari gangguan lisan dan tangannya, perlu dia mempertanyakan seperti apa keislamannya, kemuslimannya ini. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut. Jangan sampai menjadi orang yang bangkrut.
Yang Nabi SAW pernah mengingatkan, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka sebagian la mata'alahu wala dinara ya Rasulullah. Orang bangkrut itu adalah orang yang barang dagangannya habis, modalnya juga habis, duitnya habis, barang dagangannya habis. Ini bangkrut ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, al-muflisu innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Yaitu orang yang menghadap Allah nanti pada hari kiamat, pulang ke akhirat nanti waktu dihisab, dia membawa pahala salat, dia membawa pahala puasa Ramadan, salat, dia membawa pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Namun sayangnya, kata Nabi, ketika di dunia dia pernah mencela seseorang, di dunia pernah menuduh seseorang berbuat zina tanpa bukti, di dunia pernah memakan harta seseorang dan tidak dibayar, di dunia dia pernah memukul seseorang, di dunia pernah menumpahkan darah seseorang, maka nanti orang-orang korban-korban ini akan datang menghadap Allah minta keadilan. Ya Allah, tegakkan keadilanmu. Saya korbannya, saya pernah dibeginikan, saya pernah dibegitukan dan dibegitukan dan seterusnya. Dia menceritakan semua korban-korban kehidupan kita yang mungkin kita sudah lupa dengan mereka, tapi pada saat itu korban-korban itu ingin selamat semuanya. Caranya dengan mengorbankan yang lain. Kalau dia bisa mendapatkan pahala dari orang lain, itu yang akan dia cari. Maka dia tuntut kita. Wal'iyadzubillah. Maka fayu'khadhu hadha min hasanatihi wa yu'khadhu hadha min fayu'ta hadha min hasanatihi wa yu'ta hadha min hasanatihi. Maka pada saat itu orang-orang itu, korban-korban ini dibayar dengan kebaikan-kebaikannya, dibayar dengan pahala sholat, pahala puasa Ramadan, pahala zakat, pahala sedekah, pahala-pahala ini. Hatta fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma kana alaihi. Andai kata kebaikannya sudah habis, kebaikannya habis, namun korbannya masih ngantri untuk nuntut kepada dia. Apa yang terjadi? Fayu'khadhu min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Maka diambillah dari dosa-dosa penuntut itu tadi, diberikan kepada si penuntut, dan kemudian tidak ada yang tersisa bagi dirinya kecuali tumpukan dosa, dan dilemparkanlah dia ke neraka. Wal'iyadzubillah. Punya satu musuh di kehidupan dunia ini sangat berat. Bagaimana jika kita meninggalkan jejak banyak musuh di kehidupan, yang setiap tahun, setiap saat, setiap waktu kita banyak korban-korban yang kita sakiti, yang kita zalimi mereka. Baik kita ambil hartanya, kita sakiti hatinya dengan lisan kita, maupun yang lainnya, kita sakiti fisiknya dengan kezaliman kita. Itu semuanya, walaupun kita mungkin merasa berkuasa, menang dan tidak tersentuh di dunia ini, namun siapa yang hidup tidak akan mati. Siapa yang berkuasa tidak meninggalkan kekuasaannya. Siapa yang kaya membawa pulang semua kekayaannya. Semuanya akan pergi meninggalkan semua yang dia miliki dan akan mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang dia lakukan di kehidupannya. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka memanfaatkan semuanya untuk taat kepada Allah. Dan ingat, tidaklah orang yang berpuasa itu tidak ada bukanya. Setiap orang yang berpuasa pasti ada masa-masanya buka puasa. Dan di saat buka puasa, di saat itulah saat-saat kebahagiaan yang luar biasa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yang dengannya dia berbahagia. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan pertama ketika buka puasa. Detik-detik, menit-menit yang paling mendebarkan bagi kita adalah menit-menit ketika kita menunggu azan maghrib. Ya, andai kata misalnya ada satu hari, kata muadzin di komplek kita, hari ini nggak ada azan maghrib, kita yang bakal azan sendiri. Ya, supaya terdengar suara azan maghrib untuk menikmati yang terindah di hari itu. Nah, ikhwah fillah, orang yang hidup pun demikian. Puasa yang kita jalani seumur hidup pun pasti ada waktunya untuk buka. Bukanya kita adalah ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu
rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum ma tashtahi fiha anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan dia istiqamah, maka di saat sakaratul maut turunlah para malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat ini turun yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika di hari terakhir seorang mukmin meninggalkan dunia, akan meninggalkan dunia dan menghadapkan dirinya ke akhirat. Turunlah malaikat yang putih bersih, terang benderang wajah mereka bagaikan matahari. Mereka duduk di sisi kanan kiri orang yang mukmin ini tadi, maddal basar, sejauh mata memandang, mengatakan jangan kamu bersedih, jangan kamu takut. Kamilah yang selama ini di kehidupan dunia mensupportmu, mendukungmu, menolongmu. Dan kamu di akhirat sebentar lagi kamu akan mendapatkan apa yang kamu harapkan. Dan semua yang kamu inginkan akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para malaikat ini datang dengan membawa kain kafan dari surga, membawa wewangian dari surga. Tidak lama datanglah malakul maut, malaikat pencabut nyawa, dengan mengatakan, ya ayyatuhan nafsut tayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah kamu menuju ampunan Tuhanmu dan keridhaan Tuhanmu. Maka keluarlah jiwa itu, keluarlah ruh ini seperti keluarnya air dari mulut teko, dengan mudahnya dikeluarkan dari jasad itu. Kemudian diambil oleh malaikat yang dari tadi menunggu, ditaruh dengan di kain kafan dari surga, diberi wewangian dari surga, dan kemudian keluarlah semerbak bau harum yang luar biasa yang disebutkan oleh Nabi, yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard. Semerbak bau wewangian yang terharum yang pernah ada di muka bumi. Maka dibawa naik ruh ini, dan setiap mereka bertemu dengan rombongan malaikat bertanya, ma hadzal ruhut thayyib, ruh siapa ini? Maka dijawab oleh para malaikat, hadzal ruh fulan bin fulan, ini ruhnya fulan bin fulan, dengan nama terbaik yang pernah disematkan untuk orang ini ketika di dunia. Kemudian mereka naik terus sampai ke langit dunia, minta dibukakan. Dibukakanlah dan diikuti oleh rombongan malaikat di langit dunia untuk ke langit yang berikutnya, sampai ketemu ke langit yang ketujuh. Ketika sampai di langit yang ketujuh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, uktubu kitaba abdi fi illiyin. Catatlah nama hambaku ini pada catatan illiyin, orang-orang yang bakal selamat di akhirat kelak. Wa'iduhu ilal ard, balikkan dia ke dunia, ke bumi. Minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena dari dunia aku ciptakan, dari tanah aku ciptakan mereka, ke tanah aku kembalikan mereka, dan dari tanah aku akan bangkitkan mereka kembali. Maka dipulangkanlah dia ke bumi, dibalikkanlah ruhnya ke barzakh. Maka di saat itu datanglah dua orang malaikat, ja'ahu malakan fayujlisani, dua orang malaikat mendudukkan orang itu dan mengucapkan salam dan bertanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Orang ini mengatakan, Allah, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Setelah itu ditanya, wa ma dinu, apa agamamu? Dia mengatakan, dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Ditanya lagi, wa ma hadzal rajulil ladzi bu'itsa fikum, siapa nabi yang diutus kepadamu? Maka mukmin ini menjawab, huwa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Muhammad, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya lagi, wa ma ilmuk, apa ilmumu? Orang mukmin ini mengatakan, qara'tu kitab Allah wa amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca Al-Qur'an, aku beriman kepadanya dan aku membenarkannya. Maka setelah dia menjawab itu semuanya, terdengarlah suara, an sadaqa abdi, hambaku berkata benar. Fa afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Hambaku berkata benar, berikanlah kepadanya hamparan dari surga, berikanlah dia jubah dari surga, bukakan pintu surga untuknya, dan dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Fayatihi min rauhiha wa rihiha wa tibiha, maka datanglah segala sinarnya surga itu ke alam barzakh, ke kuburnya, bau harumnya, kesejukannya, ketenangannya. Dan kemudian tidak cukup sampai di sana, tiba-tiba datanglah seseorang
dengan tampilan yang sangat bagus, pakaian yang sangat bagus, bau yang sangat harum, dan kemudian orang itu mengatakan absyir billadzi yasurruk hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad, bergembiralah dengan yang menyenangkan harimu, inilah hari yang kamu telah dijanjikan, inilah waktunya takjil, inilah waktunya buka puasa, ini saatnya untuk berbahagia. Mukmin ini melihat ini baru takjilnya saja sedahsyat ini, sambutan yang luar biasa dari para malaikat, dari para malaikat, dan orang yang baru memberikan sambutan kepadanya di kuburnya. Maka dia bertanya, siapa kamu? Wajahmu adalah wajah orang yang mendatangkan kebaikan. Siapa kamu? Orang itu mengatakan, ana amaluka saleh, aku adalah amal solehmu. Dulu kamu jadikan aku sebagai sahabat dan teman di dunia, Allah perintahkan aku sekarang untuk aku menjadi temanmu di sini. Melihat servis yang luar biasa, sambutan yang dahsyat seperti ini, di saat pertama kali dia singgah, pertama kali dia masuk ke alam barzakh ini, melihat sambutan sedahsyat ini, bagaimana nantinya? Bagaimana nantinya yang jauh lebih dahsyat lagi? Maka di saat itu pun dia berdoa, Rabbi ajjilis sa'ah kay arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakan kiamat ya Allah. Segerakan kiamat ya Allah, supaya aku bisa ketemu dengan keluargaku dan hartaku. Subhanallah ya khawafillah, rahimani wa rahimakumullah. Ini takjilnya orang-orang yang beriman, bahwa kita puasa dari yang haram bukan hanya di bulan Ramadan, sepanjang umur hidup kita. Dan setiap puasa pasti ada bukanya. Jangan pernah mengira bahwa pelaku maksiat dan dosa akan seberuntung orang-orang beriman dan beramal saleh hidup dan matinya. Mustahil. Mustahil. Allah ingatkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Jathiyah, am hasibal ladzina ijtarahus sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah para pelaku maksiat dan dosa itu mengira kami akan membuat hidup dan mati mereka sama dengan orang yang beriman dan beramal saleh? Pakai standar apa yang kalian pakai? Tidak akan sama orang yang hidupnya bergelimang maksiat dan dosa dengan orang yang menahan diri dari hawa nafsu dan syahwatnya, beriman kepada Allah dan beramal saleh. Hidupnya tidak sama, matinya tidak sama. Yang itu hidupnya dalam keadaan fasik dan maksiat, matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Yang ini matinya dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.